103.9 Elisa FM The Victoria Station. Keluargaku adalah rumahku. Halo, selamat siang sahabat Elisa. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabarnya sehat, kabarnya damai sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan di edisi hari ini spesial sahabat Elisa, karena kita sudah kedatangan narasumber ya di studio Radio Elisa FM dalam acara Special Talk Show. Pada hari Kamis 25 Februari kemarin, Salatiga mendapatkan anugerah atau penghargaan sebagai Salatiga paling toleran, kota paling toleran 2020 se-Indonesia, sahabat Lisa. Ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa, versi Setara Institut ya. Jadi ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa untuk kota Salatiga, bahwa kita dianugerahi sebagai kota yang paling toleran. Nah, untuk membahas hal ini sahabat Lisa, Wilsa nggak sendirian karena sudah hadir narasumber di studio Radio Lisa yang sudah hadir di sini. Wilsa menyapa dulu yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. Muhammad Haris MSI. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Mbak Lisa. Iya, bagaimana kabarnya ini Pak? Salam sehat. Sehat ya Pak ya, baik-baik. Dan juga biasa menyapa untuk narasumber yang kedua, seorang akademisi dari Prodi Ilmu Komunikasi UKSW, ada Bapak Sampurno MSI CPS. Apa kabar Mas Sam? Biasa manggilnya Mas Sam ya. Luar biasa. Iya. Selamat siang. Iya. Sekali bisa diadakan ini dan bersama juga dengan Pak. Iya, baik. Nah, sebelum untuk kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana Salatiga ini berkembang menjadi kota yang toleran dengan keberagamannya, sahabat Lisa, Wilsa akan mengundang Anda nanti boleh di 081576026662. Bisa juga Anda telepon ke 315155. Kami akan segera kembali setelah satu lagu yang berikut ini. Salatiga Indonesia Mini, tetap di Elisa FM. Juga murah, beragam tas, sepatu dan sandal dari merek yang terkenal. Tersedia di sini Toko Bali, langitnya sepatu dan sandal. Toko Bali, utamakan mutu dan pelayanan. Solusi belanja terlengkap di Salatiga. Juga murah, beragam tas, sepatu dan sandal dari merek yang terkenal. Tersedia di sini Toko Bali, langitnya sepatu dan sandal. Toko Bali, utamakan mutu dan pelayanan. Solusi belanja terlengkap di Salatiga.
sandal dari merek yang terkenal. Tersedia di sini Koko Balik, baliknya sepatu dan sandal. Koko Balik, utamakan mutu dan pelayanan. Solusi belanja terlengkap di Salatiga. Iya, sahabat Lisa, masih di 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Kita ada di bincang spesial untuk siang hari ini. Sudah hadir di studio Radio Elisa FM narasumber kita sahabat Lisa, yaitu Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. Muhammad Haris MSI, dan juga akademisi dari Ilmu Komunikasi UKSW, Mas Sampurno, yang sudah hadir juga di sini. Kita membahas tentang Salatiga Kota Toleran 2020, sahabat Lisa, karena ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Setara Institute, di mana Salatiga memperoleh poin yaitu 6,717. Nah, poin ini didapatkan oleh Kota Salatiga. Ini yang peringkat pertama ya, setelah kemarin kalau tahun lalu kita mendapatkan peringkat yang kedua. Nah, sahabat Lisa, variabel yang digunakan oleh Setara Institut ini adalah regulasi pemerintah kota, kemudian tindakan pemerintah, lalu regulasi sosial dan juga demografi agama. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya sahabat Lisa dengan Bapak Wakil Wali Kota Dr. Muhammad Haris tentang bagaimana kemarin beliau menerima penghargaan ini, karena beliau yang hadir secara langsung di Jakarta menerima penghargaan ini sahabat Lisa untuk Kota Salatiga. Kita berbincang dulu dengan Pak Haris nih. Bagaimana, boleh diceritakan Pak Haris kemarin tentang kegiatan ini, Pak? Iya, Mbak Wilsa dan sahabat Elisa semuanya. Betul, memang setelah tahun 2015 kita di peringkat yang ketiga, kemudian 2017 masih di peringkat ketiga, dan 2018 peringkat kedua. Alhamdulillah, puji syukur 2020 yang diterimakan di awal 2021 kita peringkat yang pertama. Betul. Tentu prestasi ini sangat membanggakan buat kita semua, dan ini adalah hasil kerja kita semuanya, hasil kerja Elisa, hasil kerja sahabat-sahabat semua, hasil kerja Pak Mas Sam dan semuanya, hasil kerja para pimpinan dan seluruh warga Kota Salatiga. Kemarin di Jakarta diselenggarakan serah terima, dihadiri oleh Mendagri yang diwakili oleh Bapak Inspektur Jenderal, kemudian juga dari Setara sendiri sebagai Pramakarsa, LSM, kelompok masyarakat sipil yang sejak awal memang concern betul dalam kehidupan harmonisasi antar umat beragama di Indonesia. Dan tentu sekali lagi atas nama yang menerima dan atas nama pemerintah Kota Salatiga, kami mengucapkan terima kasih karena ini tentu prestasi yang luar biasa. Dan saya melihat publikasi di tahun ini baik di media regional dan nasional cukup memadai gitu ya, sehingga membuat Kota Salatiga semakin dikenal oleh warga negara Indonesia dan bahkan mungkin juga masyarakat di luar Indonesia. Sehingga harapan kita ke depan setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan semakin banyak orang yang penasaran dan datang ke Salatiga, Mbak Wilsa dan sahabat Elisa semuanya. Begitu Mbak Wilsa. Kalau kita berhasil nih bersama-sama ya Pak Haris ya, tentu ada faktor pendukung. Kalau menurut Bapak,
apa sih faktor pendukung yang mungkin bisa dikatakan paling dominan, atau memang Bapak boleh bercerita tentang apa saja itu faktor pendukungnya yang mana itu akhirnya membawa Salatiga menjadi kota yang paling toleran di Indonesia gitu Pak? Iya. Ada 2 faktor yang paling dominan sehingga skor kita tertinggi, yaitu pertama kebijakan dan produk regulasi pemerintah yang tidak yang tidak diskriminatif. Itu 20% itu nilai yang cukup tinggi. Yang kedua adalah tidak ada peristiwa-peristiwa yang itu menandakan ada kehidupan intoleransi di Kota Salatiga. Itu juga 20%. Jadi dari 8 indikator, maka 40%-nya itu dari 2 aspek itu. Dan selama ini memang saya sendiri dan Pak Wali serta Forkopimda tidak pernah selama 8 tahun saya menjadi wakilnya Pak Yulianto, dan tentu didukung oleh seluruh pimpinan Forkopimda, tidak pernah menghasilkan kebijakan apalagi produk regulasi yang itu bersifat diskriminatif. Dan yang kedua juga selama bertahun-tahun pula tidak ada peristiwa-peristiwa kekerasan, pemaksakan kehendak, gangguan orang sedang mengamalkan agama dan kepercayaan yang terjadi di Kota Salatiga. Dan 2 aspek itulah, 2 pendukung itulah yang lantas kita bisa menggeser yang dulu Kota Singkawang yang peringkat pertama, dan tahun ini Kota Salatiga menjadi yang terbaik di seluruh Indonesia. Ada 98 kota, tetapi ada 94 karena kalau Kota Jakarta itu kan bukan otonomi, itu bagian dari provinsi, sehingga dari 94 kota yang dinilai, alhamdulillah tahun ini kita menjadi juara. Begitu Mbak Elsa. Itu 2 faktor yang dominan begitu ya Pak? Iya, betul. Iya, baik. Jadi kalau bicara Salatiga, sebenarnya Salatiga ini kan kotanya majemuk begitu ya Pak ya, dengan berbagai keberagamannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat ini masyarakat Salatiga ini seperti apa Pak kalau dalam kacamata Pak Haris tentang keberagaman ini? Ya betul Mbak Wilsa dan sahabat Elisa semua, di Kota Salatiga ini tidak kurang dari 35 kelompok etnis suku bangsa yang tinggal di Salatiga. Bahkan lebih dari 400 warga negara asing yang juga tinggal di Kota Salatiga. Tetapi keragaman itu tidak menjadi hambatan bagi kita semuanya untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai City of Harmony itu. Menurut saya salah satu kuncinya karena proses edukasi pendidikan yang dilakukan ini relatif baik gitu. Sebab hemat kami kalau kita concern, kita peduli, komitmen memajukan pendidikan, maka pendidikan itu pasti akan membuat orang punya cara pandang yang objektif terhadap saudaranya, kepada temannya. Dan faktor itulah yang juga saya kira ditambah dengan kondisi ekonomi Kota Salatiga relatif baik ya. Kita di Jawa Tengah tahun 2020 ini angka kemiskinan kita termasuk juga paling kecil di 4,73%. IPM kita paling tinggi se-Provinsi Jawa Tengah, bahkan mengalahkan Kota Semarang di angka 83, sekian. Artinya faktor-faktor itu kemudian terkelola dengan baik, dengan semangat mewujudkan good governance yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, kerjasama semua pihak, lalu kemudian tahun ini kita menjadi yang terbaik dalam konteks menjaga kebersamaan dan toleransi tadi. Iya, betul Pak Haris, setuju, sepakat sekali. Nah, bicara soal pendidikan nih, tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak melulu yang formal ya Pak ya, tidak selalu yang formal, yang non formal, pendidikan dalam keluarga juga mungkin betul. Nah mungkin saya akan ke Mas Sam dulu nih sebagai seorang akademisi sekaligus sebagai seorang warga Salatiga tentunya. Gimana nih Mas Sam? Dengan predikat Salatiga sebagai kota paling toleran. Ini Mas Sam kan lahirnya di mana Mas? Salatiga juga. Salatiga juga, sama ya kalau begitu ya. Saya putra Nanggulan. Iya, bagaimana pandangan Mas Sam tentang penghargaan yang diberikan ini, kemudian secara umum keberagaman di kota Salatiga, Mas? Ya, terima kasih Mbak Wilsa dan sahabat Elisa. Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada pemerintah Kota Salatiga yang kebetulan hari ini diwakili oleh Pak
Dr. Heri selaku Wakil Wali Kota Salatiga. Makasih ya, dua Pak Sam. Makasih Pak Sam. Nah, tentunya kemenangan ini tidak hanya kemenangan dari pemerintah, tapi ini kemenangan kita semua sebagai warga Kota Salatiga. Iya, betul. Tapi kalau saya ingin memberikan satu semacam tanggapan dari peristiwa besar ini ya, saya sedikit setback ke belakang. Kalau seandainya predikat ini kita menangkan sekian puluh tahun lalu di Orde Baru, mungkin ini bukan sesuatu yang membanggakan karena saya ingat pada waktu itu ada yang namanya Adipura, itu untuk lingkungan ya. Kalau zaman-zaman Orde Baru itu tuh penghargaan itu bukan karena dia hebat, mungkin karena itu lingkungan dikei hadiah supaya dia bersih. Gitu. Kalau dulu gitu ya, justru diberi supaya bersih, bukan karena sudah bersih dan lingkungannya. Tapi itu dulu, tentunya sekarang eranya sudah berbeda, keterbukaan, transparansi gitu lah ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini kalau kita mendapatkan predikat, jadi ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya. Untuk yang predikat pertama memang baru pertama, tapi Pak Wawali tadi sudah menyampaikan semenjak 2015 kita punya historis bahwa kita ini memang selalu dimasuk di 3 besar skala nasional ya. Jadi ini sebenarnya sangat menarik sekali kalau kita mau kaji ya. Tetapi yang terpenting adalah sekarang ini sebetulnya bukan soal hanya predikat 1 atau 2 atau 3. Karena ini sebenarnya adalah kemenangan juga masyarakat, tentunya justru ini yang menjadi penting adalah apa sih makna dari nomor 1 itu apa? Iya, betul. Ya. Kalau nomor 1-nya jelas, tapi terus saya sebagai warga Salatiga wong aku yo retok hadiah, wong saya itu juga realnya nggak menerima hadiah. Tapi yang terpenting adalah implikasi dari predikat itu masyarakat itu bisa berbuat apa. Tadi sebelum saya mulai ngobrol dengan Pak Wawali, saya diberikan satu kepayan ya tentang 8 indikator. Itu dari kebijakan dan peristiwa untuk pelanggaran KPB itu yang paling besar 20. Itu aja sudah 40. Ditambah lagi tentang tindakan pemerintah itu 10%. Ya. Dan ini tindakan pemerintah itu yang nyata tuh 15%. Jadi kebijakan, kemudian peristiwa pelanggaran dan statement kebijakan pemerintah itu sudah 20, 15 sudah 65. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah tindakan pemerintah itu artinya apa? Bahwa sebetulnya dengan predikat ini itu menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu perlu kita apresiasi. Tidak hanya berhenti kepada kebijakan, tapi implementasinya di masyarakat itu juga ternyata dinilai dan cukup besar. Itu artinya apa? Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tindakan itu sudah sinkron. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat? Karena ingat bahwa di sini ada nilai yang cukup besar, yaitu tentang peristiwa intoleransi pelanggaran kebebasan beragama. Nah, ini bisa loh dilakukan oleh masyarakat. Jadi makna dari toleransi kemenangan atas toleransi nomor peringkat 1 ini tentu harus diikuti dengan adanya perubahan perilaku kepada masyarakat supaya tahu maknanya. Sebagai kota yang sudah mendapatkan predikat nomor 1, ya itu kan karena juga perilakunya masyarakat. Jadi masyarakat perlu tahu. Disinilah media menjadi penting. Media menjadi penting ya, untuk menyampaikan itu kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu konsekuensi dari predikat yang sudah ada. Kalau tidak, nanti ini hanya dinikmati oleh para elit saja. Nah, padahal ini kemenangan itu tidak terlepas dari masyarakat. Sehingga literasi media itu menjadi penting. Informasi kepada masyarakat menjadi penting. Supaya pesan yang disampaikan itu juga nyampe. Itu sedikit komentar terlebih dahulu dari peristiwa besar ini. Tentu ini tidak hanya sekedar menang cukup puas ya, karena mempertahankan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Betul sekali, Pak. Untuk mempertahankan ini partisipasi aktif dari masyarakat itu juga penting. Sekali lagi masyarakat perlu tahu apa makna dari predikat ini. Kalau dia sudah tahu, lalu apa yang bisa dilakukan supaya ini tidak hanya untuk kemenangan bagi golongan tertentu, elit tertentu, tapi ini kemenangan bersama. Begitu Mbak Lisa. Iya, baik. Terima kasih Mas Sampoerna. Jadi memang ini merupakan satu ungkapan atau apa ya yang disampaikan oleh Mas Sam ini juga perlu masyarakat atau sahabat Lisa juga tahu tentang bagaimana sih keberagaman di Kota Salatiga begitu ya. Saya mau ke penelpon dulu. Ada yang mau telepon 315155 ya. Saya coba dulu.
Halo, selamat siang, sahabat Elisa. Ada Radio Elisa di sini. Siapa di situ? Iya, halo. Iya. Oke. Coba lagi ya, 315155 silahkan yang mau bergabung, atau di 081576026662 juga boleh. Dan sahabat Elisa, sekarang ini kita sedang live Facebook. Anda bisa menyaksikan di @elisa_fm radio untuk melihat perbincangan kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Radio Elisa. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Suhardi. Bapak Suhardi, Pak D. Hardi. Halo, selamat siang. Oh ya, sebentar Pak D. Hardi. Saya harus sedikit. Ya. Halo Pak D. Hardi. Makasih Bapak Wakil Wali Kota. Oh, Pak D. Hardi. Iya, Pak D. Hardi, beliau Ketua Paguyuban Pangarsa ini Pak Haris. Iya. Jadi Pangarsa itu sudah 16 tahun mengadakan Albial bersama, Natal bersama, Waisan bersama. Itu merupakan kunci daripada isi Kota Salatiga. Iya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memilih Kota Toleransi Kota Salatiga. Nah ini, maka dengan adanya ini, kami sebagai warga Kota Salatiga, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden, Wakil Presiden, Wali Kota Salatiga, dan Bapak Wakil Wali Kota Salatiga. Iya. Dengan adanya Pangarsa ini sudah mengawali, yaitu dengan adanya Halal Bihalal bersama, Natal bersama, Waisan bersama. Iya. Itu merupakan isi Kota Salatiga. Maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih, Kota Salatiga terpilih menjadi kota toleransi. Betul. Yang pertama. Dengan adanya ini kami selalu bergabung radio-radio di Kota Salatiga, yaitu ada 3. Radio Pemerintah Kota Salatiga, Kota Suara Salatiga, Elisa, dan Menit. Ini merupakan pendengar setia kepada Kota Salatiga. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan segenap pendengar setia kepada Elisa hari ini merupakan satu pujian kepada kita dan anugerah. Iya. Toleransi yang pertama. Iya. Nah, lagunya Manut. Oh iya, nggih. Salamnya itu saja dari kami, Pak Suhardi Purwoto di Muka Damateng. Iya. Baik. Ada merupakan Ketua Pangarsa. Iya. Dengan adanya COVID ini tidak berkumpul karena sudah tahu peraturan tidak berkerumun. Iya, betul. Harus pakai jaga jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Itu baik. kita mentaati peraturan pemerintah yang diadakan oleh Presiden maupun dari Kota Salatiga, Pak Wali maupun Bapak Wakil Wali Kota. Itu saja dari kami. Baik. Selamat tugas dari Radio Elisa yang telah dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota dan segenap teman-teman. Semoga apa yang dicita-citakan, jangan banjir, jangan longsor. Amin. Amin. Mana banjir, longsor, Kota Salatiga aman, tentram. Amin. Toleransi agama itu. Iya. Itu saja, Sengayu. Iya. Tugas Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Matur nuwun Pak D. Hardi yang merupakan Ketua Pangarsa Paguyuban Pendengar Radio Salatiga nih Pak Haris dan Mas Sam. Jadi memang di Paguyuban ini pun sudah nampak sangat beragam sekali, dari kepercayaannya, dari kesukaannya. Radio yang didengarkan, semua radio di Salatiga didengarkan. Nah, ini kan kalau bisa dikatakan komunitas pendengar yang mungkin skupnya tidak terlalu luas karena hanya di Salatiga dan sekitarnya saja, tapi mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa saling bertoleransi satu sama lain. Kalau pas Natalan ya Natalan bersama-sama, pas Lebaran juga nanti ada acara halal bihalal bersama begitu. Menyenangkan ya Pak Haris ya? Iya, bisa. Iya, ini tentunya kalau ini kan tadi contoh dari komunitas pendengar. Nah, mungkin Pak Haris bisa bercerita juga tentang komunitas-komunitas yang ada di Kota Salatiga, kegiatan masyarakat di Kota Salatiga yang memang itu juga mendukung toleransi dan keberagaman, Pak Haris. Matur nuwun Pak D. Hardi.
Semoga Pak Dehardi selalu sehat sehingga Amin. Pangarsa selalu giat ya. Apalagi di era pandemi ini Pak Dehardi ya sekalipun usianya sudah lebih dari saya, tapi saya lihat masih tetap sehat, selalu berkegiatan dan punya semangat yang luar biasa untuk membangun kota Salatiga tercinta. Betul. Ya Mbak Wilsa, saya kira memang ya, penghargaan yang diberikan oleh Setara Institute ini dan juga hadir dari Kemendagri kemarin itu hakikatnya memang untuk masyarakat Kota Salatiga, karena kehidupan yang harmonis itu memang terjadi dari ujung kota sampai ujung yang lainnya, dari pojok kota yang satu ke pojok kota yang lainnya, dari mereka yang tinggal di kota maupun juga di pinggiran Kota Salatiga. Artinya sesuatu yang memang sudah menjadi sesuatu yang apa ya, yang adanya itu tidak direkayasa, memang adanya begini di Salatiga gitu. Begini ini memang. Iya, begini ini, dan kesadaran itu bukan hanya di kalangan para pejabat atau orang-orang yang seperti Mas Sam sebagai dosen, tapi juga di kampung-kampung pun kehidupan ini sudah sangat kentara gitu. Kalau kita misalnya hari-hari ada kegiatan keseripahan, kalau kata orang Jawa, orang meninggal misalnya gitu, yang meninggal agamanya apapun kita layat bersama-sama juga. Nanti ketika ada acara-acara ritual keagamaan ya yang mengikuti yang memang agamanya sama dengan yang meninggal, yang lainnya menghormati di sampingnya, nanti menunggu sampai pemberangkatan jenazah itu atau mayat itu mau dimakamkan atau dilanjutkan kegiatannya, mereka tetap saja hadir sampai selesai kegiatan itu. Kemudian juga tadi sudah disampaikan, diapresiasi oleh Pak Dehardi kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya juga pernah diundang di komplek RW-nya Pak Dehardi juga itu. Kalau nggak salah cara Natalan atau apa itu. Betul. Saya juga datang. Halal bihalal juga beliau undang saya datang juga itu. Artinya sesuatu yang sehari-hari memang sudah terjadi di Kota Salatiga, sehingga betul ketika saya memberikan sambutan itu Mbak Wilsa di hadapan para wali kota yang lainnya, para yuri, para peneliti, saya sampaikan sungguhnya ini hadiah ini tepatnya diterima oleh semua warga Kota Salatiga. Cuma masalahnya seluruh warga nggak bisa ke Jakarta bareng-bareng gitu. Harus terwakili dan ketepatan saya yang mewakilinya Mbak Wilsa. Iya, betul. Nah, ada beberapa peristiwa memang yang ini sempat menjadi sorotan Pak Haris ya. Misalnya di Salatiga itu tidak semua kota melakukannya. Seperti misalnya sholat Id bersama ketika kita masih bisa melakukannya bersama sebelum pandemi ya Pak Haris ya. Kemudian juga Natalan bersama di lapangan Pancasila. Ini waktu rekan-rekan saya juga yang di luar kota mengetahui ini juga cukup takjub gitu loh. Ada ya sampai mereka menyebutnya ini Natal Id. Mohon maaf kalau ini salah, tapi itu hanya gojekan saja yang dilontarkan secara spontan. Ada Natal Id juga ya di Salatiga. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menghormati yang namanya keberagaman itu tentunya. Nah, Mas Sam, kalau kita bicara media ini kan salah satu memang fungsi media itu bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, tapi juga yang tidak kalah penting itu sebenarnya media berfungsi sebagai perekat sosial tentunya. Kalau kita lihat memang di Salatiga ada beberapa media massa radio, tapi sayangnya memang di Kota Salatiga tidak ada media cetak ya, belum ada kecuali yang dari pemerintah kota punya ya. Sebentar Mas Sam, sebelum ke Mas Sam saya mau angkat teleponnya lagi. Halo, selamat siang Radio Alisa FM. Halo, selamat siang. Halo. Sebanyak 30 orang. Oh iya, bagaimana Pak D? Maupun Kapolsek, maupun camat, maupun RW terkejut Kota Salatiga yang seperti ini. Halal bihalal bersama, Natal bersama, Baisam bersama. Itu akan ditiru Kota Kudus. Oke, iya. Ini pemasukan saja Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan kami sebagai sesepuh Pangarsa siap untuk kondemi ini 19 ini belum berkumpul bersama. Nanti kapan saya akan berkumpul? Iya, betul. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Iya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Betul. Terima kasih ada Pak Dehardi yang menginformasikan bahwa di Kudus juga sudah mau mulai melakukan hal yang sama dengan yang di Kota Salatiga, menjadi model begitu ya. Nah, kembali ke Mas Sam, tentang bagaimana media itu merekatkan satu sama lain, Mas Sam. Apakah
Termasuk ini mungkin juga masukan untuk Radio Elisa, apakah kami sudah melakukan hal yang betul atau masih kurang atau bagaimana nih? Ya. Oke, terima kasih Mbak Wilsa dan sahabat Elisa. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wawali tadi sangat menarik sekali ya, bahwa tadi juga di awal saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya apa yang sudah dilakukan pemerintah itu sebagai patron. Masyarakat itu biasanya mengikuti. Kalau pimpinannya ngalor, dia akan mudah untuk ngalor. Kalau ngidul, dia mudah begitu. Jadi penjuru yang pertama itu adalah sebetulnya dari pimpinannya terlebih Pimpinannya dulu ya. Kalau pimpinannya bisa membuat harmonisasi, itu masyarakat akan lebih mudah gitu. Nah, bentuk wujudnya itu adalah tadi di dalam indikator kebijakan dan tindakan real. Ya. Dan tindakan itu ternyata kalau saya lihat di indikatornya, tindakan itu ada dua. Ada tindakan yang nyata dan ada tindakan yang verbal. Artinya ini adalah pernyataan-pernyataan. Itu ada 10% sendiri Pak Haris kalau saya membaca. Jadi pernyataan-pernyataan itu ada poin nilai 10%. Itu pernyataan pemerintah yang membuat hangat, yang sejuk. Nah, yang menjadi tantangan dari pemerintah sekarang itu adalah kadang-kadang kita harus hati-hati juga karena pernyataan pemerintah itu tentunya tidak hanya sekedar wali kota dan wakil wali kota. Ya, betul. Pemerintah sampai pada aras bawah. RT begitu ya, Mas. Disitulah dinamika masyarakat di aras grassroots itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Kalau pada di elitnya no problem saya pikir ya, menjadi persoalan. Dan ini tantangannya adalah bagaimana satu komando sehingga pernyataan-pernyataan itu antara yang di atas, di tengah, di bawah itu harus seirama gitu. Nah, di situ penting karena sekali lagi tindakan pemerintah itu ada 10% yaitu berkaitan dengan pernyataan. Nah, kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang sering muncul itu kan pernyataan-pernyataan yang justru digoreng. Nah itu ya. Itu sebelum saya masuk ke medianya. Yang kedua juga harus hati-hati. Salatiga ini sangat terbuka. Ya, itu artinya kalau Pak Haris tadi melihat memang Salatiga itu semenjak dulu begitu. Itu artinya culture-nya seperti itu. Tetapi dengan era keterbukaan sekarang, itu Salatiga itu kan yang masuk tidak hanya orang Salatiga, yang mungkin culture-nya akan berbeda. Itu artinya bahwa sekarang ini sudah ada banyak hunian-hunian yang mungkin di luar Salatiga. Ini juga yang harus menjadi tantangan ya. Bukan berarti orang di luar Salatiga itu tidak baik. Saya tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Tapi pengelolaan dinamika budayanya itu akan berbeda. Apalagi dengan kultur anak-anak muda dengan keterbukaan media sosial sekarang ini. Sehingga tradisi-tradisi ini layak bareng, gotong royong itu harus dipertahankan karena di situ sebenarnya modal sosial. Bagaimana masyarakat bisa berkumpul, sudah tidak melihat pandang suku, ras, agama dan sebagainya untuk kepentingan itu. Nah, di sini sekali lagi akhirnya media sesuai dengan namanya ya sebagai medium, sebagai perantara. Tentu media ini juga harus melihat. Di dalam teori komunikasi ada yang namanya agenda setting, ada yang namanya framing, ya kan? Nah, media seharusnya juga hati-hati, jangan membuat framing yang membuat orang itu menjadi cemas gitu. Tidak ada tidak ada kota yang tidak berkonflik, pasti ada Pak. Cuman bagaimana dia menge-framing ini? Ada yang perkaranya kecil digede-gedein, karena dia tidak suka, gitu ya. Saya pikir ini dinamika. Karena kalau saya mengatakan harmonisasi, mungkin salah satunya adalah tantangan dari pemerintah itu kan membuat harmonis. Harmonis itu menunjukkan keragaman. Dan harmonis itu sama dengan kalau saya katakan dengan bahasa Jawanya itu dengan selaras. Selaras itu sama dengan harmonis. Kata selaras, kata harmonis itu menurut hemat saya justru di dalamnya itu mengandung perbedaan. Kalau semua yang ada di studio ini semuanya pakai baju warnanya hitam semua, menurut saya itu tidak harmonis. Atau putih semua itu tidak harmonis. Tapi menjadi ada yang merah, ada yang kuning. Itu justru modal utama perbedaan menjadi harmonis. Tugas pemerintah adalah bagaimana mengharmonisasi sesuatu yang berbeda itu tidak otomatis harmonis, harus di setel. Tugas pemerintah adalah nyetel supaya perbedaan itu menjadi sebuah harmonisasi gitu. Bayangkan kalau seandainya ada konser atau gamelan, itu suaranya sama, gong semua juga nggak enak, sarung semua juga nggak enak. Tapi
menjadi enak karena berbeda-beda. Tetapi kalau tidak disetel ya jadinya fals. Nah, oleh karena itu saya pikir pemerintah di sini punya tanggung jawab bagaimana mengelola modal utamanya, modal sosialnya itu keberbedaan. Di sinilah media juga begitu. Nah, media juga harus memberikan keberimbangan, keperpihakan, ya, dan harus tidak boleh netral. Netral itu juga bahaya. Ya. Karena netral itu tidak berpihak kemana-mana, harusnya berpihak yang benar. Oke, ya setuju. Kuncinya benar. Netral itu tuh menurut hemat saya tidak pas ya. Tapi yang benar itulah yang harus membela benar. Tentunya benar bukan dengan nilai yang subjektif ya. Nilai dengan kriteria-kriteria yang lain. Disitulah peran-peran media seperti Elisa seperti ini ya. Saya pikir ini acara yang bagus. Ini adalah acara bagaimana mengedukasi masyarakat ya supaya dia tahu oh kita itu sebagai kota toleran yang pertama. Lah sehingga dia perlu tahu sebagai penyandang predikat pertama itu aku kudu piye. Betul. Karena tindakan masyarakat itu menjadi salah satu. Di sana dikatakan dinamika masyarakat itu 10%. Dinamika. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau konflik-konflik masyarakat tentang kebebasan beragama. Itu artinya masyarakat sangat memegang kunci. Ya, tentu sampai saya merasakan sampai di sini memang Salatiga masih aman-aman. Dan kami berharap ke depan jauh lebih aman. Mungkin begitu, Mbak. Baik. Saya menyapa dulu sahabat Elisa yang sudah bergabung di live Facebooknya Radio Elisa FM pada siang hari ini. Terima kasih sahabat Elisa yang sudah bergabung. Ada beberapa yang sudah memberikan komentar. Saya menyapa Mbak Fandiani, ada Mbak Gendis sedang menyimak juga ya. Dan ada juga Ibu Dekannya Fakultas Biologi UKSW nih, ada Ibu Luciawati Dewi. Halo Bu Lucy. Salam untuk Pak Wawali dan juga salam. Terima kasih Bu Dekan. Juga untuk Pak dosen Mas Sampurno pastinya. Salam tempe Bu Lucy. Oh iya beliau. Aku tempe. Betul sekali. Ini enak kalau kita ngobrolnya siang ini pakai tempe mendoan gitu. Wah, enak sekali itu Mbak Wilsa. Iya, kemudian untuk Mbak Heti juga, Mbak Setia Heti, salam juga untuk Pak Wawali dan Om Sam, mantap katanya. Terima kasih Mbak Heti. Iya, kemudian ada juga ini adik Wowo yang bangga jadi anak Salatiga walaupun kota kecil namun masyarakat memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Salatiga memang di hati. Sejauh apapun kau melangkah, sejauh apapun kau merantau, tetap Salatiga kampung halaman yang memiliki kenangan. Aduh, ini bikin ambiar ini ya Pak Aris ya. Iya. Ini perasaan dari seseorang yang mungkin kalau merantau keluar dari kota Salatiga rasanya kangen terus sama Salatiga ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Lucy. Beliau setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Sam tadi. Leader itu sangat penting untuk mengarahkan. Kemudian tantangan ke depannya, bagaimana pembauran dalam aspek formalnya? Ini pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Pak Haris maupun Mas Sampurno ya. Bagaimana pembauran dalam aspek formal? Pak Haris, ini pertanyaan dari Bu Lucy. Iya. Saya ucapkan terima kasih Bu Dekan. Di sela-sela kesibukan beliau masih bisa bergabung dengan kita di Elisa. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan dosen kita Mas Sampurno tadi, bahwa memang masyarakat kita ini kan masyarakat yang bersifat paternalistik ya. Artinya masyarakat itu melihat apa yang dikerjakan oleh para pimpinannya. Nah, dalam konteks itulah saya kira memang ya pembauran, saling pengertian, kebersamaan, apapun ungkapan gotong royong dan seterusnya, itu memang harus dicontohkan oleh para pimpinan. Ya, pimpinan formal, wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, dan alhamdulillah selama ini kami dengan seluruh pimpinan Forkopimda dan juga kepala-kepala dinas, camat, lurah ini selalu bisa menjaga kebersamaan, dan artinya hidup kami dalam mengelola Salatiga ini sudah 8 tahun. Saya bersama Pak Yuli, Pak Wali, relatif tidak ada persoalan apapun di antara kami. Iya, betul. Nah, itulah yang
barangkali bagian dari implementasi filosofi Ingar Sosung Tulodo gitu ya Mas Am. Iya. Kalau mereka melihat kita rukun, pastilah mereka mudah mencontoh kita. Tapi sebaliknya, walaupun statement-statement resmi dalam pidato-pidato kita, dalam pernyataan formal kita mengajak hidup rukun, hidup bersama, tapi senyatanya misalnya saling silang sengketa antara pimpinan di Salatiga, tentu masyarakat itu akan mengalami krisis keteladanan. Dan hemat kami Bu Dekan, dari situlah kita memulai di Salatiga, kemudian nanti pasti di tingkat menengah, di tingkat bawah, dan dalam kesempatan yang sangat baik ini juga saya mengajak 202 ketua RW yang ada di Kota Salatiga dan ratusan lagi ketua RT untuk menjadi ujung tombak penjaga kehidupan toleran di Kota Salatiga. Artinya predikat ini tidak ada artinya kalau tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat yang paling mikro, yang paling real, kehidupan antar tetangga itu sendiri. Dan seperti yang kita rasakan, kita alami, tenaga kita ini begitu kita keluar dari rumah kita sudah beragam. Samping kanan rumah kita, samping kiri rumah kita, mungkin agamanya berbeda dengan kita, etniknya berbeda dengan kita. Toh itu nggak pernah menjadi masalah di Kota Salatiga. Saya kira demikian Mbak Wilsa dan sahabat Elisa. Iya, betul. Mantap sekali Pak Haris. Bagaimana Mas Sam, pendapat Mas Sam? Di dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikasi verbal dan non-verbal. Berbagai para ahli mengatakan bahwa kekuatan non-verbal itu jauh lebih dahsyat daripada verbal. Apa itu verbal? Apa non-verbal? Verbal mungkin pernyataan-pernyataan yang diucapkan, pernyataan pertanyaan, baik tertulis, baik press conference, itu adalah verbal. Non-verbal adalah lebih kepada ketindakan. Nah, orang akan lebih cepat menangkap apa yang dilakukan daripada apa yang diucapkan. Kalau orang mengucapkan gampang, Pak. Tapi apa yang dilakukan? Ya. Jadi kalau saya memegang rokok, lalu saya berteriak-teriak kepada anak saya, jangan merokok, jangan merokok. Verbal saya mengatakan jangan merokok. Tapi non-verbal saya memegang rokok. Itu sama sekali nggak ada gunanya, nggak akan efektif. Sehingga apa yang dilakukan oleh pimpinan itu jauh lebih berpengaruh daripada apa yang dinyatakan. Nah, oleh karena itu catatan saya adalah memberi contoh itu baik, tapi menurut saya kurang. Seharusnya tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Kalau memberi contoh setiap orang bisa, tapi menjadi contoh. Nah, menjadi itu adalah tindakan. Jadi kebijakan sebaik manapun juga, namanya kebijakan mesti bagus. Betul. Tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dan masyarakat akan lebih melihat itu, tidak hanya melihat. Struknya itu lebih gede, lebih besar, lebih besar. Saya pikir disitulah dikaitkan dengan budaya kita sebagai orang Timur, ya. Jadi kalau orang tua kita yang menjadi panutan kita, karena tadi pertanyaan saya tadi, jadi saya pikir saya sangat setuju sekali tentang hal itu dan saya tekankan. Jadi siapapun, baik itu pimpinan, kalau saya konteksnya pimpinan itu tidak hanya di top level saja ya. Ini harus diterjemahkan pada level-level yang di bawah. Mungkin mulai dari Pak Lurah, ya toh. Oh, ini Pak Wali sama Pak Wali mau berteriak-teriak yang baik apapun, tapi kalau perangkat-perangkat yang di bawahnya tidak, ya piye, padahal dia yang paling dekat dengan masyarakat. Begitu Mbak Lisa dan Mbak Elisa. Iya, baik. Ada lagi yang bertanya di live Facebooknya Radio Elisa FM. Sebelum ke pertanyaan, saya menyapa dulu juga untuk Dekan Fiskom UKSW. Halo Om Roy Kesiahan ini ya. Selamat siang Om Roy. Iya, beliau menyampaikan yang terbaik bagi Kota Salatiga. Terima kasih Pak Wali dan Pak Wawali karena sudah memberikan yang terbaik. Kemudian juga ini mantap dari Ibu Luciawati Dewi. Jangan asbun ya, akan jadi nothing, hidup masam. Iya, keteladanan penting menurut Ibu Luciawati juga. Dan ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini
Saya akan baca terlebih dahulu sebelum saya sampaikan ke Pak Wawali. Mas Sampurno, tolong ditanyakan ke Pak Haris, kenapa pada waktu Yayasan Gotong Royong mau membuat rumah duka di belakang makam Sidomulyo dihambat oleh beberapa warga RT setempat dan tidak bisa menyelesaikan, sehingga sekarang dibuat di daerah Sodong JLS yang begitu jauh dan terpencil, sehingga tidak diminati oleh warga yang mengalami duka kematian keluarga Gotong Royong sendiri. Ini terkait perizinan atau apa ini Pak Wawali ya? Ya. Tentu saya ucapkan terima kasih dulu Bu Dekan hadir terus masih bersama kita, Pak Dekan Fiskom, Om Rai juga masih hadir. Jadi begini, saya kira memang proses edukasi ini harus terus-menerus kita lakukan dan edukasinya juga bersifat timbal balik. Memang kami juga berpikir bahwa kalau kita bicara kebijakan publik ini kan dari orang baru lahir sampai orang meninggal, Mas Sam ya, Mas Sam dosen saya kira dari lahir orang sudah terkait dengan akte kelahiran misalnya, bahkan orang baru bangun pun kita ini sudah terkait dengan public policy pemerintah, kaitan dengan airnya ada apa tidak, sampai orang meninggal ya, konsep pemakaman. Ke depan memang Mbak Elisa dan sahabat Elisa, kami itu kepingin agar kita ini bisa menyediakan pemakaman untuk warga yang memang agak prepare jauh dari pemukiman. Oh iya, jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Ya, idealisme kita seperti itu sehingga semuanya itu menjadi nyaman. Karena bagaimanapun kalau pemakaman atau konsep pemakaman itu agak jauh dari perumahan penduduk yang padat, maka nanti kalau ada kegiatan-kegiatan prosesi pemakaman, membutuhkan parkir, membutuhkan pengaman, itu lebih mudah. Dan kami sudah menyiapkan lahan yang cukup strategis di JLS itu untuk semua agama. Makanya tadi saya matur, edukasi ini harus kedua belah pihak. Edukasi kepada kita, sama-sama penganut agama, kepada masyarakat juga. Artinya sejauh-jauhnya Salatiga ini dekat sebenarnya. Mohon maaf ya. Tadi Bapak yang tanya, mohon maaf, sejauh-jauhnya Salatiga ini sungguhnya dekat, masih sangat terjangkau oleh kendaraan. Bahkan jalan kaki pun kita ini nggak capek di Salatiga ini sambil berguru ya Pak ya. Jadi kami mohon fasilitas yang sudah kita siapkan di JLS ini, baik untuk Muslim, untuk Kristiani, untuk Konghucu, semua, dan tentunya itu bisa kita manfaatkan. Karena kalau kita tidak mulai dari tokoh, nanti yang lainnya akan melihat juga, oh ini merasa jauh, sehingga terus-menerus kita ada struggle yang sesungguhnya bisa kita cari solusi bersama-sama. Mungkin bapak-bapak inginnya yang dekat dengan penduduk, tapi lagi-lagi saya harus memberikan garis bawah, sejauh-jauhnya Salatiga ini insya Allah dekat dan mudah dijangkau. Tinggal kita terus bareng-bareng mengedukasi kepada warga negara, warga masyarakat Kota Salatiga ini. Iya, baik. Kira-kira ini Mbak Melsa dan para pendengar semuanya. Demikian tadi jawaban Bapak Rudianto Gunadi Didit, jawaban dari Pak Wawali. Semoga dapat nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut lagi. Betul. Bisa ketemu langsung Pak Didit, bisa ketemu lagi seperti biasanya. Karena waktunya juga mungkin ini tidak memungkinkan. Nah, sebelum kita akhiri, bagaimana? Apakah ada sesuatu yang Mas Sam mau sampaikan kepada sahabat Elisa juga terkait dengan Kota Toleransi nih Salatiga di tahun 2020, bagaimana media itu harus bersama-sama dengan pemerintah kota, bersama-sama dengan masyarakat untuk terus mempertahankan ini, Mas Sam? Ya, terima kasih Mbak Elisa dan sahabat Elisa. Jadi saya tidak mau sampai kepada hal yang sifatnya teknis prosedural dan sebagainya, tetapi saya melihat sesuai dengan apa yang saya pelajari dari ranah konteks komunikasi ya. Yang pertama, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Wali tadi, pada proses informasi itu menjadi penting. Karena sekali lagi tidak semua masyarakat itu kadang-kadang menerima informasi itu dengan utuh, gitu ya. Apalagi kalau ada faktor X yang suka menggoreng-goreng gitu. Jadi informasi sekali menjadi penting. Informasi tidak hanya sekedar selebaran, informasi tidak hanya sekedar sosialisasi. Karena di dalam proses komunikasi orang mau mendengar itu harapannya tidak hanya sekedar mendapatkan informasi terus dia tahu, tetapi harapannya pemerintah itu kan memberikan persuasif ke arah yang positif. Artinya informasi itu tidak hanya sekedar ini ada informasi ini terus masyarakat tahu, itu tidak cukup.
masyarakat harus juga mengamini itu. Nah, untuk mengamini itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak cukup hanya sekedar diberitahu, terus tak omongi, itu tidak cukup. Karena ini ada proses yang berkepanjangan. Itu yang pertama. Itu artinya yang pertama tadi kesimpulannya adalah menyampaikan informasi itu tidak cukup sekali. Ada proses kesadaran itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat sekarang udah pintar, Pak. Iya. Pasti dia akan membanding-bandingkan. Artinya keadilan harus ada. Apa artinya? Artinya ya memang bancinde, banciladan. Kalau itu diberlakukan untuk siapapun juga, sekeras apapun itu, kalau itu ada nilai keadilan, saya yakin. Nah, disinilah tantangannya dari pemerintah daerah, nilai keadilan itu menjadi penting. Kalau itu bisa dijaga, saya pikir no problem. Ya. Nah, masyarakat kadang-kadang seperti itu. Lah, kayak itu kok aku reto. Lah, ini bisa terjadi seperti itu, bisa jadi karena informasinya belum lengkap sehingga dia merasa seperti ini. Nah, itu catatan penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Tapi sekali lagi terima kasih, waktu yang sangat singkat, saya tidak merasa tiba-tiba ini sudah habis. Ya, ada 1 jam ya. Ada serian lagi gitu. Karena ini salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat. Betul sekali, Pak Sam. Ini sangat penting sekali. Mosok kita sudah berapa kali menjadi 3 besar, mungkin baru kali pertama ini loh ya. Iya, betul sekali, Pak Sam. Baru sekarang kita. Sebetulnya ini bukan kemenangan dari pimpinan, ini semua masyarakat. Kita semua. Ini kalau tadi Pak Wawali menyampaikan di awal penghujung tadi, ini tidak menutup kemungkinan orang-orang di mancanegara sana atau di kota lain itu suatu saat pasti akan kunjung di sini. Ada apa atau di kota lain juga ada gereja, juga ada musola, juga ada masjid, juga ada tempat ibadah. Di sana juga beragam. Kok nggonku kok orang mlebu kok di sini kok bisa masuk? Ada apa? Ada yang spesial. Kalau ngomong di sini ada bangsa dan di sana juga ada. Di mana atau ini suatu saat pasti ini akan menarik karena kita bertahun-tahun itu mencuri perhatian karena kita ada di tangga nada yang atas gitu ya. Mungkin begitu Mbak Lisa dan Pak Wali. Terima kasih. Mari Pak Haris, monggo silahkan. Iya, saya tentu di akhir perbincangan yang sangat menarik ini, pertama tentu mengapresiasi apa yang dilakukan, yang dikerjakan, dan saya terhormat Mbak Wilsa diundang Radio Elisa pada pagi siang hari ini dengan tema yang sangat menarik dan hari-hari ini memang Salatiga sedang jadi perbincangan. Saya juga mendapat apresiasi dari banyak teman-teman kepala daerah di kota-kota yang lain. Dan tentu yang kedua, ini perlu kita jaga karena menjaga itu lebih baik, lebih berat daripada meraihnya gitu. Kalau sudah juara yang pertama ini kan 2 kemungkinan kita bisa menjaga sehingga tetap menang di tahun depan atau sebaliknya. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, sehingga edukasi seperti ini yang langsung berinteraksi dengan para pendengar, saya kira satu hal yang sangat baik Mbak Wilsa. Dan yang terakhir tentu kembali saya sebagaimana pidato pada saat mendapatkan penghargaan, ucapan terima kasih kepada seluruh warga kota Salatiga karena hadiah ini adalah untuk warga kota Salatiga, tentu utamanya para sahabat Elisa semuanya. Demikian saya kira Mbak Wilsa, terima kasih semuanya yang telah bergabung bersama saya, bersama kami semua pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak. Kami sangat bangga, berterima kasih juga Pak Haris bersedia hadir, kemudian juga sharing kepada sahabat Elisa semuanya tentang bagaimana Salatiga ini menjadi kota yang paling toleran se-Indonesia di tahun 2020. Mas Sampurna juga terima kasih sudah sharing. Ini merupakan tugas dan PR kita bersama, pemerintah, akademisi, media, dan juga masyarakat untuk mari bersama-sama mempertahankan, menjadikannya itu sebagai sebuah perilaku sehari-hari, bukan hanya sekedar bagaimana kita bangga dalam hati saja begitu, tetapi kita harus melakukannya ini sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita, saling bertoleransi karena kita memang beragam tentunya. Ya, semoga saja dengan Salatiga City of Harmony, Salatiga Smart City ini betul-betul bisa membuat kita bersama-sama bekerja, membangun Salatiga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Haris dan juga Mas Sam sudah bergabung. Terima kasih Melisa. Baik sahabat Lisa, mari kita sama-sama membangun kota Salatiga menjadi kota yang betul-betul
toleran, beragam, dan ini tidak hanya tahun ini ya, tapi terus menerus sehingga kita juga nanti tahun depan boleh mendapatkan hasil yang luar biasa lagi. Ya. Terima kasih. Baik, lagu terakhir dari perbincangan ini adalah Salatiga Katresnanku. Nah ini lagu tentang kota Salatiga. Biasa pamit undur diri, Pak Haris dan Mas Sampurno pamit undur diri. Selamat siang. Pak Wali. Sopo sing ora